Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah menyetujui pengunduran diri Tri Risma hari ini sebagai menteri karena ikut pilkada. Presiden menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Dua pembantu Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di Pilkada Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Sementara Tri Risma hari ini yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial juga menjadi peserta Pilkada Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur. Mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo dari jabatannya di dalam kabinet. Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai sekretaris kabinet, namun surat itu belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Berbeda dengan Pramono, sebelumnya Presiden telah menerbitkan Kepres pemberhentian Risma dari Menteri Sosial pertanggal 6 September 2024. Dalam Kepres itu, Jokowi juga merujuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Mundurnya dua menteri dari kabinet membuka kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pramono dan Risma. Kepastian mundurnya Menteri Tri Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan menteri yang mengikuti pemilihan kepala daerah tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Namun menteri tersebut diwajibkan cuti selama masa kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno meminta dukungan dalam Pilkada Jakarta. Rano Karno, bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di daerah Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Dalam kunjungannya, Rano bersama Ketua Umum FBR Kiai Haji Lutfi Hakim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak hanya itu, mereka juga makan siang bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju dalam Pilkada Jakarta. Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim ah. Ya udah dulu kalau gitu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, "Cing, gue ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gua." Iya, gue bantuin dulu, tapi gue nggak janji. Ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Sementara itu, pihak FBR masih belum bisa memberikan keterangan seperti apa bentuk dukungan yang akan mereka berikan. Sementara ini kita belum bisa menyampaikan dukungannya bagaimana, karena ada mekanismenya di FBR. Sebagai orang Betawi, saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi, karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Diketahui sebelumnya, Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutioso. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Komedian Nurul Komar alias Abah Komar gagal maju sebagai calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari hasil pemeriksaan tes kesehatan, Komar dianggap tak mampu secara jasmani. Pupus sudah niat Nurul Komar alias Komar untuk maju dalam Pilkada 2024. Komedian berusia 64 tahun ini tak bisa melanjutkan langkahnya untuk menjadi calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan RSUD Banten, tren kesehatan Komar menunjukkan hasil kurang baik. Komar dianggap tidak mampu secara jasmani untuk menjalani tahap pilkada selanjutnya.
Tentunya dari hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim medis, pemeriksaan kesehatan pasangan bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentunya ada satu pasangan yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentunya yang dianggap tidak memenuhi syarat itu tidak mampu secara jasmani, dan diatur juga di PKPU 8 di pasal 126 berkaitan dengan penggantian yang dianggap tidak mampu secara jasmani. Komar maju mendampingi Aap Aptadi sebagai bakal calon wakil bupati melalui jalur independen atau perseorangan. Aap bisa mengajukan pengganti Komar tanpa harus mengumpulkan dukungan lagi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta belum melengkapi persyaratan administrasi. KPU Jakarta memberi tenggat waktu bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya hingga 9 September mendatang. Dalam rapat penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup Jakarta yang digelar di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Ketua KPU Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Sejumlah dokumen yang belum lengkap diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisasi validasi akademik. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim, yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan pada dia. Ya, yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap sudah tahu ya apa-apa yang kurang, karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh. Jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut. KPU Jakarta memberikan tenggat waktu hingga 9 September mendatang bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya. Sementara untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat pun memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi, seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan dokumen lainnya. KPU Jawa Barat pun akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, penutupan kelengkapan administrasi akan dilakukan pada hari Minggu 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 Bapaslon dinyatakan itu mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebelumnya 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September lalu. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca dilantik, para anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kedapatan menggadaikan SK-nya ke bank. Diduga mereka menggadaikan SK untuk melunasi hutang biaya kampanye.
50 anggota DPRD Subang, Jawa Barat ini telah resmi dilantik untuk periode jabatan 2024-2029. Namun, baru juga dilantik, beberapa di antaranya sudah menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaan mereka ke bank. Mereka menggadaikan SK untuk mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna membenarkan dan telah menerima surat rekomendasi untuk pengajuan pinjaman. Namun ia memastikan pinjaman tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun sekretariat DPRD Subang. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu apa SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya itu ya. Berapa Pak nominalnya? Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Tatang juga menyebut fenomena anggota DPRD gadaikan SK ternyata rutin terjadi saat awal anggota DPRD dilantik. Hanya di Subang, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon pelamar CPNS memadati kantor pos Palembang di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Para pelamar ini rela antri untuk mendapatkan materai elektronik lantaran aplikasi yang tersedia tidak dapat diakses. Antrian panjang hingga berdesak-desakan terjadi di kantor pos Palembang di Jalan Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan. Para calon pelamar CPNS tersebut rela duduk di lantai ruang kantor pos untuk mendapatkan e-materai sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai CPNS. Meski sudah mengantri, namun elektronik materai tidak bisa didapatkan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kendala di server Peruri. Pihak PT Kantor Pos telah menyiapkan nomor antrian serta formulir jika server Peruri dapat diakses kembali dan akan dilayani sesuai dengan antrian yang ada. Terjadinya kendala ini itu bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya Peruri. Untuk menanggulangi itu, untuk menjaga ketertiban, yang pertama kita sudah memberikan nomor antrian untuk pembelian. Yang kedua kita juga memberikan formulir untuk ditulis nama dan email dan keterangannya, sehingga ketika nanti servernya dari Peruri sudah bisa kami akses, maka antrian itu akan dimulai dalam hal pembelian layanan e-materai untuk pendaftaran CPNS. Menurut salah seorang calon pelamar CPNS mengaku, dirinya mengantri di kantor pos sejak pagi. Namun demikian, dirinya tidak mendapatkan nomor antri dan harus mengulang esok. Dari aplikasi ada 14 website yang resmi untuk CPNS, ternyata itu semua udah nggak bisa buka lagi. Ya ternyata crowded banget ya, antrinya banyak. Dan itu juga nggak dapat nomor antri. Sekarang lagi dari besok pagi. Membludaknya calon pelamar CPNS untuk mendapatkan elektronik materai di kantor pos ini sudah terjadi beberapa hari lantaran di aplikasi yang ada sudah tidak dapat diakses. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pasca dilantik, para anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kedapatan menggadaikan SK-nya ke bank. Diduga mereka menggadaikan SK untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu.
Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya nggak hafal, tapi memang itu kan juga haknya beliau-beliau dengan yang kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang itu. Jadi detailnya berapanya saya nggak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, oh saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person-person daripada semua anggota DPRD, dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena gimana ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bahutangnya akeh, yaitu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.